Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 1. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henoh, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan.
Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksyad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Meseh. Arpaksyad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksyad, Shelah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram, itulah Abraham. Keturunan Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Keturah, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanoch, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Keturunan Esau. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zevi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dision, Ezer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shevi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Saawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Meheta, Beel binti Matred binti Mesahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timnah, kepala kaum Aliyah, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdial, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. 1 Tawarikh pasal 2. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel.
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Hahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asariah. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan Salma, dan Salma memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed, dan Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Eliab anak sulungnya, dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakkan Yeriot dari Azubah, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu, Yesier, Sobab, dan Ardon. Sesudah Azubah mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakkan Uri, dan Uri memperanakkan Besaleel. Sesudah itu Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakkan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawat Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hesron ialah Ram anak sulung, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yerha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yerha, budaknya itu menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabat. Zabat memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azariah. Azaria memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Yekamyah, dan Yekamyah memperanakkan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yerahmeel ialah Mesa anak sulungnya, bapa Sif, dan anak-anak Maresa bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakkan Raham bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betsur. Eva, kundi Kaleb, melahirkan Haran, Mosa, dan Gases. Haran memperanakkan Gases.
Anak-anak Yoda ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundik Kaleb, yakni Maaka, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana dan Sewa, bapa Makbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yarim, Salma, bapa Bethlehem, dan Haref, bapa Bet-Gader. Sobal, bapa Kiryat Yarim, mempunyai keturunan yaitu Harwe, dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esitaol. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Sori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.